Ada anggapan yang mengatakan jika kita menemukan masalah di rumah, maka tetanggalah yang akan lebih dahulu menolong kita. Pernyataan ini memang ada benarnya, mengingat tetangga adalah kerabat terdekat kita. Oleh karenanya, kita wajib paling menjaga hubungan baik dengan tetangga kiri dan kanan kita. Namun ternyata kadang masalah sepele dapat menimbulkan konflik antar tetangga, bahkan hingga berujung pada kematian. Seperti beberapa kasus yang terjadi pada peristiwa berikut ini. Karena berbagai alasan, konflik antar tetangga timbul hingga menjadi konflik besar. Langsung saja, inilah 7 konflik menghebohkan antar tetangga versi On The Spot. Perselisihan antar tetangga terjadi di wilayah Fengshu, Provinsi Henan, Tiongkok. Konflik ini dimulai dari perlu atau tidaknya mengaspal sebuah jalan yang hanya digunakan beberapa keluarga. Ternyata perselisihan ini berakibat fatal. Dari kasus ini, awal Oktober 2015 lalu, seorang penjahat yang diduga disewa pemerintah setempat telah menimbun seorang perempuan hidup-hidup dengan menggunakan pasir 1 truk. Menurut keterangan warga setempat, sebuah truk pasir penuh muatan yang dikemudikan pelaku bernama Chow Si-jue muncul untuk mengaspal jalan. Orang warga desa bernama Sun Choying yang tengah duduk di tengah jalan menghalangi truk tersebut. Pertengkaran antara Chow dan Sun pun terjadi. Setelah tak menemukan kata sepakat, Chow naik ke truknya dan menumpahkan pasir untuk menimbun Sun, hingga Sun pun terkubur selama beberapa menit. Mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah, keluarga perempuan ini kemudian bergegas ke lokasi untuk menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Sun yang ditemukan dalam keadaan pingsan segera dilarikan ke rumah sakit. Rupanya warga di kawasan ini telah sejak lama berbeda pendapat terkait pengaspalan jalan. Akibat aksinya itu, Chow Si-jue ditahan hingga 10 hari dan didenda sekitar Rp1.100.000 karena mengemudi tanpa memiliki SIM. Seorang pria menjadi gelisah setelah tetangga sebelahnya memotong rumput di rumah pada malam hari. Merasa terganggu, ia lalu menembak tetangganya tersebut. Korban Linda Choto, 62 tahun, ditembak jarak dekat. Choto juga mengalami luka parah pada lengan kiri dan tangan yang tampaknya disebabkan oleh pisau pemotong. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku merasa terganggu dengan hal yang dilakukan korban. Atas perbuatannya, pelaku yang bernama James Blair didakwa dengan pembunuhan dan ditahan di Huron County Jail. Setelah 6 jam, polisi berhasil menangkap pria berusia 50 tahunan itu. Menariknya, penangkapan Blair sempat diwarnai peristiwa dramatis. Unit SWAT harus menembakkan tabung gas air mata ke rumah tempat pelaku tinggal dengan ibunya. Ibu sang pelaku kemudian juga ditangkap karena berusaha menghalang-halangi penangkapan Blair. Ia berulang kali menyesatkan penyidik tentang keberadaan senjata yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Usia bocah laki-laki asal Tennessee, Amerika ini memang baru 11 tahun. Namun ia ditahan karena tetangganya tewas setelah ia tembak dengan senapan. Korban yang adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun ini secara tragis tewas pada awal Oktober 2015 lalu. Ironisnya, peristiwa ini terjadi hanya karena korban yang bernama Michaela Dyer yang mau menunjukkan anak anjingnya kepada si bocah laki-laki. Menurut Kepala Polisi Jefferson County, Sheriff G.W. Babcock, awalnya si bocah laki-laki tengah berbicara dengan 3 anak perempuan di luar jendela rumah mobilnya. Pelaku kemudian meminta Michaela Dyer agar menunjukkan anak anjingnya pada pelaku. Hanya karena permintaannya tak dikabulkan, bocah laki-laki ini kemudian mengambil senapan berburu kaliber 12 milik ayahnya dan menembak anak perempuan itu dari dalam jendela rumah mobilnya. Sang bocah kemudian membuang senjata tersebut di dekat jasad sang gadis kecil yang tergeletak tak berdaya. Malang, korban dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit.
Sementara sang anak laki-laki ditahan di rumahnya. Ia kemudian didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat pertama bagi remaja. Seorang penula di Georgetown, Malaysia meninggal dunia karena luka di kepala. Ban kehilangan kesadaran setelah bertengkar dengan tetangganya. Xiao Ah Kau, kakek berusia 75 tahun dan istrinya yang sedang menyapu halaman depan rumah mereka nyaris terjatuh ketika anak tetangga mereka memutar mobilnya. Terkejut, sang kakek berteriak dan memarahi tetangganya tersebut. Dengar komentar kasar Xiao terhadap anaknya, si tetangga membalas dengan berteriak pada Xiao dan istrinya. Sang anak kemudian keluar dari mobil untuk menenangkan situasi. Namun sang ibu semakin marah ketika melihat Xiao memegang erat sapu di tangannya, kemudian menampar anak tersebut. Tak tinggal diam, anak itu sengaja memukuli kepala Xiao. Sang kakek pun terjatuh dan tidak sadarkan diri selama 2 hari sebelum akhirnya tewas. Menurut Kepolisian Distrik Timur Laut, Asisten Komisaris Mior Farid Altrash Wahid, korban menderita kehilangan darah yang parah dari cedera kepala. Pelaku kini terancam hukuman mati. Hati-hati jika berselisih dengan tetangga karena anak sangat mungkin jadi korbannya. Sebuah kasus perselisihan antar tetangga yang terjadi di desa Yushu, Provinsi Jilin, Tiongkok ini layak jadi pelajaran bagi orang tuanya. Pagi hari, sambil membawa sebotol minuman keras, seorang bernama Wang Su mendatangi toko kelontong tetangganya milik keluarga Ju. Wang Su meminta kepada Ju, anak laki-laki yang sedang menjaga toko, untuk diambilkan es krim. Saat Ju yang baru berusia 12 tahun ini berbalik, Wang Su memecahkan botolnya ke kepala Ju. Bocah malang itu pun langsung terjatuh akibat pukulan keras. Wang Su terus menyerangnya dan mengarahkan botol yang sudah terpecah ke mata Ju. Saat menyadari si korban terdiam, pelaku berpikir Ju telah meninggal. Ia lalu menyiram bensin dan berupaya membakar toko beserta korban di dalamnya. Setelah itu pelaku memutuskan untuk bunuh diri. Orang tua bocah ini berlari ke toko saat melihat asap hitam membumbung. Selain menemukan kondisi toko terbakar, kedua anak laki-laki mereka tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Sementara Ju mengalami luka parah pada matanya dan dokter tak yakin bocah itu bisa melihat lagi. Selanjutnya adalah perarahan 2 tetangga di Singapura yang berujung tragedi. Dipicu oleh pembakaran dupa dan uang kertas, 2 keluarga yang bertetangga terlibat pertikaian sengit. Dalam insiden yang terjadi pada Juni 2012 itu, seorang pria mengalami nyeri dan tewas sekitar 1 jam pasca keributan. Pria berumur 52 tahun ini dilempar pot bunga oleh tetangganya. 2 wanita bersaudara Ong Siok B dan Tan Puih Moy dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas dakwaan penyerangan terhadap pria bernama Cho Hung Lee dan istrinya. Kedua wanita ini hanya dikenai hukuman denda sebesar $1.000 Singapura atau sekitar 9 juta rupiah oleh pengadilan. Sedangkan Ong dikenai tambahan denda sebesar $1.500 Singapura atau sekitar 13.500.000 rupiah karena membahayakan keselamatan So dengan melemparkan pot bunga kepadanya. Dalam persidangan terungkap bahwa pertikaian antar tetangga ini berawal ketika So dan istrinya yang berusia 49 tahun melakukan ritual Hungry Ghost Festival yang dirayakan oleh etnis Tionghoa. Mereka membakar dupa dan uang kertas di teras rumahnya yang terletak di wilayah Paya Lebar Crescent. Rupanya 2 bersaudara Ong dan Tan merasa terganggu dengan aktivitas tetangganya tersebut. Selanjutnya So dan kedua wanita yang tinggal berseberangan ini pun terlibat adu mulut hingga berakhir dengan sebuah tragedi. Toleransi dan saling menghargai menjadi mutlak saat kita hidup bersebelahan dengan tetangga. Jangan sampai karena kesenangan diri, hak tetangga kita rebut, termasuk hak untuk menikmati suasana tenang.
Di Brisbane, Australia, seorang pria berumur 28 tahun didakwa dengan tuduhan membunuh tetangganya karena lantunan musik keras. Berawal saat korban yang berusia 55 tahun merasa terganggu dengan lantunan musik keras yang kerap diperdengarkan tetangganya. Keributan pun pecah di halaman rumah korban, di Mall Road, Bundall. Karena tidak ada saksi mata, diduga korban meninggal karena luka kepala akibat pukulan benda keras. Saat polisi datang, mereka menemukan korban sudah tak sadarkan diri di halaman depan. Sayang, upaya polisi dan para medis untuk menyelamatkan korban tidak berhasil. Pria ini pun meninggal di tempat kejadian. Akhirnya sang pembunuh berhasil dibekuk polisi kepolisian Queensland. Pemirsa, telah 7 konflik menghebohkan antar tetangga versi On The Spot. Ada anggapan yang mengatakan jika kita menemukan masalah di rumah, maka tetanggalah yang akan lebih dahulu menolong kita. Pernyataan ini memang ada benarnya, mengingat tetangga adalah kerabat terdekat kita. Oleh karenanya, kita wajib paling menjaga hubungan baik dengan tetangga kiri dan kanan kita. Namun ternyata kadang masalah sepele dapat menimbulkan konflik antar tetangga, bahkan hingga berujung pada kematian. Seperti beberapa kasus yang terjadi pada peristiwa berikut ini. Karena berbagai alasan, konflik antar tetangga timbul hingga menjadi konflik besar. Langsung saja, inilah 7 konflik menghebohkan antar tetangga versi On The Spot. Perselisihan antar tetangga terjadi di wilayah Fangshu, Provinsi Henan, Tiongkok. Konflik ini dimulai dari perlu atau tidaknya mengaspal sebuah jalan yang hanya digunakan beberapa keluarga. Ternyata perselisihan ini berakibat fatal. Dari kasus ini, awal Oktober 2015 lalu, seorang penjahat yang diduga disewa pemerintah setempat telah menimbun seorang perempuan hidup-hidup dengan menggunakan pasir 1 truk. Menurut keterangan warga setempat, sebuah truk pasir penuh muatan yang dikemudikan pelaku bernama Chow Si Jue muncul untuk mengaspal jalan. Orang warga desa bernama Sun Choying yang tengah duduk di tengah jalan menghalangi truk tersebut. Pertengkaran antara Chow dan Sun pun terjadi. Setelah tak menemukan kata sepakat, Chow naik ke truknya dan menumpahkan pasir untuk menimbun Sun, hingga Sun pun terkubur selama beberapa menit. Mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah, keluarga perempuan ini kemudian bergegas ke lokasi untuk menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, Sun yang ditemukan dalam keadaan pingsan segera dilarikan ke rumah sakit. Rupanya warga di kawasan ini telah sejak lama berbeda pendapat terkait pengaspalan jalan. Akibat aksinya itu, Chow Si Jue ditahan hingga 10 hari dan didenda sekitar Rp1.100.000 karena mengemudi tanpa memiliki SIM. Seorang pria menjadi gelisah setelah tetangga sebelahnya memotong rumput di rumah pada malam hari. Merasa terganggu, ia lalu menembak tetangganya tersebut. Korban Linda Choto, 62 tahun, ditembak jarak dekat. Choto juga mengalami luka parah pada lengan kiri dan tangan yang tampaknya disebabkan oleh pisau pemotong. Pembunuhan itu dilakukan karena pelaku merasa terganggu dengan hal yang dilakukan korban. Atas perbuatannya, pelaku yang bernama James Blair didakwa dengan pembunuhan dan ditahan di Huron County Jail. Setelah 6 jam, polisi berhasil menangkap pria berusia 50 tahunan itu. Menariknya, penangkapan Blair sempat diwarnai peristiwa dramatis. Unit SWAT harus menembakkan tabung gas air mata ke rumah tempat pelaku tinggal dengan ibunya. Ibu sang pelaku kemudian juga ditangkap karena berusaha menghalang-halangi penangkapan Blair. Ia berulang kali menyesatkan penyidik tentang keberadaan senjata yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Usia bocah laki-laki asal Tennessee, Amerika ini memang baru 11 tahun. Namun ia ditahan karena tetangganya tewas setelah ia tembak dengan senapan.
Korban yang adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun ini secara tragis tewas pada awal Oktober 2015 lalu. Ironisnya, peristiwa ini terjadi hanya karena korban yang bernama Michaela Dyer mau menunjukkan anak anjingnya kepada si bocah laki-laki. Menurut Kepala Polisi Jefferson County, Sheriff G.W. McCock, awalnya si bocah laki-laki tengah berbicara dengan 3 anak perempuan di luar jendela rumah mobilnya. Pelaku kemudian meminta Michaela Dyer agar menunjukkan anak anjingnya pada pelaku. Hanya karena permintaannya tak dikabulkan, bocah laki-laki ini kemudian mengambil senapan berburu kaliber 12 milik ayahnya dan menembak anak perempuan itu dari dalam jendela rumah mobilnya. Sang bocah kemudian membuang senjata tersebut di dekat jasad sang gadis kecil yang tergeletak tak berdaya. Malang, korban dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Sementara sang anak laki-laki ditahan di rumahnya. Ia kemudian didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat pertama bagi remaja. Seorang nula di Georgetown, Malaysia meninggal dunia karena luka di kepala. Ban kehilangan kesadaran setelah bertengkar dengan tetangganya. Xiao Ah Kau, kakek berusia 75 tahun dan istrinya yang sedang menyapu halaman depan rumah mereka nyaris terjatuh ketika anak tetangga mereka memutar mobilnya. Terkejut, sang kakek berteriak dan memarahi tetangganya tersebut. Dengar komentar kasar Xiao terhadap anaknya, si tetangga membalas dengan berteriak pada Xiao dan istrinya. Sang anak kemudian keluar dari mobil untuk menenangkan situasi. Namun sang ibu semakin marah ketika melihat Xiao memegang erat sapu di tangannya, kemudian menampar anak tersebut. Tak tinggal diam, anak itu sengaja memukuli kepala Xiao. Sang kakek pun terjatuh dan tidak sadarkan diri selama 2 hari sebelum akhirnya tewas. Menurut Kepolisian Distrik Timur Laut, Asisten Komisaris Mior Farid Altrash Wahid, korban menderita kehilangan darah yang parah dari cedera kepala. Pelaku kini terancam hukuman mati. Hati-hati jika berselisih dengan tetangga karena anak sangat mungkin jadi korbannya. Sebuah kasus perselisihan antar tetangga yang terjadi di Desa Yushu, Provinsi Jilin, Tiongkok ini layak jadi pelajaran bagi orang tuanya. Pagi hari, sambil membawa sebotol minuman keras, seorang bernama Wang Su mendatangi toko kelontong tetangganya milik keluarga Ju. Wang Su meminta kepada Ju, anak laki-laki yang sedang menjaga toko, untuk diambilkan es krim. Saat Ju yang baru berusia 12 tahun ini berbalik, Wang Su memecahkan botolnya ke kepala Ju. Bocah malang itu pun langsung terjatuh akibat pukulan keras. Wang Su terus menyerangnya dan mengarahkan botol yang sudah terpecah ke mata Ju. Saat menyadari si korban terdiam, pelaku berpikir Ju telah meninggal. Ia lalu menyiram bensin dan berupaya membakar toko beserta korban di dalamnya. Setelah itu pelaku memutuskan untuk bunuh diri. Orang tua bocah ini berlari ke toko saat melihat asap hitam membumbung. Selain menemukan kondisi toko terbakar, kedua anak laki-laki mereka tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Sementara Ju mengalami luka parah pada depannya dan dokter tak yakin bocah itu bisa melihat lagi. Selanjutnya adalah perarahan 2 tetangga di Singapura yang berujung tragedi. Dipicu oleh pembakaran dupa dan uang kertas, 2 keluarga yang bertetangga terlibat pertikaian sengit. Dalam insiden yang terjadi pada Juni 2012 itu, seorang pria mengalami nyeri dan tewas sekitar 1 jam pasca keributan. Pria berumur 52 tahun ini dilempar pot bunga oleh tetangganya. 2 wanita bersaudara Ong Siok B dan Tan Puih Moy dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas dakwaan penyerangan terhadap pria bernama Cho Hung Lee dan istrinya. Kedua wanita ini hanya dikenai hukuman denda sebesar $1.000 Singapura atau sekitar 9 juta rupiah oleh pengadilan. Sedangkan Ong dikenai tambahan denda sebesar $1.500 Singapura atau sekitar 13.500.000 rupiah karena membahayakan keselamatan So dengan melemparkan pot bunga kepadanya. Dalam persidangan terungkap bahwa pertikaian antar tetangga ini berawal ketika So dan istrinya yang berusia 49 tahun
melakukan ritual Hungry Ghost Festival yang dirayakan oleh etnis Tionghoa. Mereka membakar dupa dan uang kertas di teras rumahnya yang terletak di wilayah Paya Lebar Crescent. Rupanya dua bersaudara Ong dan Tan merasa terganggu dengan aktivitas tetangganya tersebut. Selanjutnya, So dan kedua wanita yang tinggal berseberangan ini pun terlibat adu mulut hingga berakhir dengan sebuah tragedi. Toleransi dan saling menghargai menjadi mutlak saat kita hidup bersebelahan dengan tetangga. Jangan sampai karena kesenangan diri, hak tetangga kita rebut, termasuk hak untuk menikmati suasana tenang. Di Brisbane, Australia, seorang pria berumur 28 tahun didakwa dengan tuduhan membunuh tetangganya karena lantunan musik keras. Berawal saat korban yang berusia 55 tahun merasa terganggu dengan lantunan musik keras yang kerap diperdengarkan tetangganya. Keributan pun pecah di halaman rumah korban di Mall Road, Bundal. Karena tidak ada saksi mata, diduga korban meninggal karena luka kepala akibat pukulan benda keras. Saat polisi datang, mereka menemukan korban sudah tak sadarkan diri di halaman depan. Sayang, upaya polisi dan para medis untuk menyelamatkan korban tidak berhasil. Pria ini pun meninggal di tempat kejadian. Akhirnya sang pembunuh berhasil dibekuk polisi kepolisian Queensland. Pemirsa, telah 7 konflik menghebohkan antar tetangga versi On The Spot.